Hari ini saya akan memberikan informasi terkait info di minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli tahun 2022 ini. Ada informasi yang perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT terkait mengenai kabar pencairan BPNT bulan Juni. Kenapa kok belum cair ya? Dan kira-kira PKH tahap 3 ini akan dicairkan kapan ya? Berikut informasi terakhir dari Kementerian Sosial dari hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022. Nah, apa penjelasan atau informasi dari Kementerian Sosial langsung terkait mengenai BPNT bulan Juni dan juga PKH tahap 3. Untuk informasi selengkapnya, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar terkait mengenai ada info yang perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT di minggu pertama bulan Juli tahun 2022 ini dan minggu kedua di bulan Juli tahun 2022 ini. Kira-kira ada info apa ya di minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli tahun 2022 ini? Kemudian terkait mengenai kabar pencairan bantuan BPNT atau sembako bulan Juni. Nah, kira-kira ini akan disalurkan kapan? Nah, berikut akan saya kasih tahu info dari Kementerian Sosial langsung dari pusat terkait mengenai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 terkait mengenai bantuan sembako BPNT dan juga PKH tahap 3. Nah, kira-kira ini akan cair cepat atau mungkin akan dipercepat pencairannya atau mungkin akan terlambat pencairannya. Simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, berikut akan saya berikan informasi di minggu pertama bulan Juli tahun 2022 ini dan minggu kedua bulan Juli tahun 2022. Nah, di bulan Juli ini ada 4 minggu ya. Jadi ada minggu pertama, ada minggu kedua, minggu ketiga, dan terakhir minggu keempat atau akhir bulan Juli. Nah, kira-kira di minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli ini ada info apa sih untuk para KPM penerima manfaat bantuan PKH dan juga KPM BPNT atau sembako? Nah, saat ini pasti para KPM, keluarga penerima manfaat, sedang menunggu, ada yang mungkin gelisah atau was-was atau khawatir, ada yang mungkin masih percaya diri, menunggu pencairan bantuan PKH tahap 3, kemudian menunggu pencairan bantuan pangan non-tunai atau sembako. Nah, ini apakah Anda sudah yakin bantuan Anda ini nanti akan cair untuk tahap 3-nya dan juga BPNT-nya? Karena kemarin kan kita ketahui bahwasanya ada aturan terbaru dari Menteri Sosial terkait mengenai pengelompokan KPM PKH dan KPM BPNT yang dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 dirijen. Yakni ada Dirijen Rehabilitasi Sosial, ada Dirijen Pelindungan Jaminan Sosial, dan ada Dirijen Pemberdayaan Sosial. Nah, pembagian ketiga kelompok ini disesuaikan, ada yang sesuai dengan umur kepala keluarga dan juga kategori KPM yang tidak memiliki keluarga atau keluarga tunggal. Itu terdiri dari lansia tunggal atau disabilitas tunggal atau anak yatim yang tunggal atau anak terlantar. Nah, itu yang masuk dalam rehabilitasi sosial. Nanti bantuannya itu kemungkinan
akan disendirikan ya, akan berbeda. Dan ada yang masuk dalam perlindungan jaminan sosial ini bagi kepala keluarga yang berusia lebih dari 40 hingga 60 tahun. Dan juga keluarga yang di dalamnya ada lansia atau disabilitas. Kemudian yang masuk pemberdayaan sosial adalah kepala keluarga yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, ini yang nanti akan menjadi target graduasi dengan dialihkannya programnya ini dialihkan ke pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini artinya nanti KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah karena dianggap masih produktif, jadi ini nanti akan dibina, dibimbing, dididik untuk menjadi wirausaha agar bisa graduasi, agar bisa mandiri. Karena kita tahu bahwa bantuan PKH dan BPNT ini tidak selamanya ya Sobat YouTube. Umur manusia saja nggak selamanya, apalagi bantuan. Karena bantuan ini ya hanya sekedar membantu, tidak membuat Anda menjadi kaya ya, seperti itu. Semuanya ini tergantung dari usaha Anda sendiri. Nah Sobat YouTube, langsung saja untuk info di minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli tahun 2022. Nah ini yang pertama adalah di minggu pertama, ini tepatnya di tanggal 7 Juli tahun 2022. Ini merupakan hari terakhir kalau di wilayah kami, nggak tahu kalau daerah lain ya, biasanya berbeda. Kalau di wilayah kami, tanggal Juli ini merupakan hari terakhir kami mengumpulkan laporan progres terkait mengenai verifikasi hasil temuan lapangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK terkait mengenai KPM, mungkin ada yang meninggal, KPM dengan nik yang tidak aktif di Dukcapil, kemudian KPM dengan yang pindah juga, ada mungkin KPM yang tidak terdaftar di DTKS. Nah, dari nama-nama yang merupakan hasil temuan dari BPK tersebut, kami di lapangan dari para pendamping ini disuruh untuk mengeceknya, memfoto KTP-nya, kemudian memfoto KK-nya, memfoto KKS-nya, dan memfoto rumahnya dengan geotagging. Nah, ini nanti akan kami laporkan berjenjang lewat kabupaten dan nanti akan dikirim ke pusat untuk laporan yang diminta oleh BPK. Nah, ini nanti efeknya gimana? Karena kebanyakan yang kami temukan, hasil temuan tersebut adalah KPM yang datanya bermasalah di DTKS. Seperti itu ya. Jadi nanti ada ya, kalau meninggal, itu biasanya nanti di kolomnya itu akan dikasih keterangan apakah ada ahli waris atau tidak. Nah, mungkin karena jika ada ahli waris, nanti mungkin prosesnya akan diganti pengurus jika memang KPM tersebut masih layak. Seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian di minggu kedua, bulan Juli tahun 2022, tepatnya di tanggal 14 Juli, nah ini akan dibuka kembali untuk proses verifikasi kelayakan KPM PKH, KPM BPNT, KPM PBI di DTKS melalui 6NG. Nah, mulai tanggal 14 Juli sampai tanggal 30 Juli ini akan dimulai proses verifikasi lagi mengenai layak dan tidaknya KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM PBI di bulan ini. Jadi setiap bulan itu diverifikasi setiap tanggal 14 mulainya. Nah, apakah KPM tersebut layak atau tidak layak? Jika tidak layak itu di situ tinggal memilih apakah KPM itu tidak layak karena mungkin meninggal, pindah, karena mungkin sudah sejahtera, merupakan ASN atau TNI atau Polri, kemudian KPM tersebut tidak punya komponen. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube, banyak sekali alasan tidak layaknya KPM tersebut untuk dikeluarkan nantinya di 6NG, atau mungkin kalau untuk PKH saja ya nanti mungkin sembakonya masih bisa dapat. Tapi kalau PBI-nya yang tidak dilayakkan, maka bantuan PKH dan BPNT otomatis akan terhapus semuanya. Seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian terkait mengenai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 terkait mengenai kabar pencairan bantuan BPNT atau sembako dan juga PKH tahap 3. Nah, beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, Kementerian Sosial
ini telah melakukan rapat dengan Komisi 8 DPR RI membahas terkait mengenai anggaran yang akan diajukan juga di tahun 2023 dan juga membahas evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran TA 2022. Terkait mengenai bantuan sembako atau BPNT yang bulan Juni kemarin, kenapa kok belum cair? Nah, ini belum bisa disalurkan karena proses revisi DIPA sesuai OTK yang baru belum disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah, ini ya. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya sebelum menganggarkan atau mencairkan atau menyalurkan bantuan, nah karena ada OTK yang baru, jadi harus ada revisi DIPA-nya. Jadi belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan jika dalam 1 bulan belum selesai, maka penyaluran PKH tahap 3 ini akan terhambat. Artinya kemarin sudah 1 bulan ya. Ini jadi kemungkinan PKH tahap 3 juga mungkin akan terhambat. Nggak tahu ini nanti minggu keberapa akan cair, ataukah di bulan Juli, atau bahkan mungkin di bulan Agustus akan pencairan untuk PKH tahap 3. Kita juga belum tahu, ya kita berharap dan berdoa saja semoga secepatnya bantuan PKH tahap 3 ini bisa dicairkan. Dan yang jelas BPNT bulan Juni nanti nggak akan hangus ya, karena memang belum jadwal pencairan. Nanti jika dicairkan di bulan Juli dan mungkin BPNT-nya bulan Juli juga dicairkan, artinya ya BPNT-nya double untuk bulan Juni dan bulan Juli. Nah, semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.